Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Ayu Fadilah, NIM 18043039. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum kontrak. Pengertian dari hukum kontrak ini sendiri yaitu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang biasanya terjadi secara tertulis. Syarat-syarat kontrak. Syarat kontrak itu terbagi atas dua. Yang pertama yaitu syarat subjektif dan yang kedua yaitu syarat objektif. Syarat subjektif sendiri terbagi atas dua. Yang pertama yaitu adanya kecakapan untuk membuat kontrak itu sendiri, dan yang kedua kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kemudian syarat objektif terbagi atas dua juga. Yang pertama yaitu suatu hal objek tertentu, dan yang kedua adanya suatu sebab yang halal atau kausal. Sumber hukum kontrak ada dua. Yang pertama yaitu dari persetujuan para pihak yang berkontrak atau yang berkontrak. Yang kedua yaitu adanya undang-undang. Risiko wan prestasi. Pengertian dari risiko sendiri yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika adanya suatu kejadian di luar kesalahan suatu pihak yang menimpa benda suatu pihak yang adanya dalam kontrak. Prestasi itu mengingkari kontrak, berarti prestasi itu adalah mengingkari kontrak. Kemudian yaitu macam-macam kontrak itu ada 4. Yang pertama yaitu perjanjian kredit. Yang kedua perjanjian leasing atau kredit bank. Yang ketiga yaitu perjanjian keagenan dan distributor. Yang keempat yaitu perjanjian franchising dan lisensi. Kemudian adanya perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah. Perjanjian syariah itu sendiri adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Sumber hukum perjanjian syariah ini adalah Al-Quran dan hadis. Rukun dan syarat perjanjian syariah. Rukunnya adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang, adanya harga, adanya akad atau ijab kabul. Kemudian syarat akad terbagi atas 4. Yang pertama, barang atau jasa harus halal. Yang kedua yaitu harga barang atau jasa harus jelas. Yang ketiga, tempat penyerahan harus jelas. Yang keempat, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Jenis-jenis bisnis syariah terbagi atas 6. Yang pertama yaitu bagi hasil seperti musyarakah, mudarabah, muzaraah, dan musakah. Yang kedua yaitu jual beli seperti murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Kemudian yang ketiga yaitu simpan atau titipan seperti wadiah. Yang keempat yaitu sewa. Yang kelima jasa. Yang keenam perjanjian menurut prinsip. Yang keenam yaitu perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam berkata atau berkalimat, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.